Ayo, siapa di sini yang kalau bikin kue bolu masih suka berkulit? Jangan ya, Dek ya. Dalam video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian cara bikin kue bolu yang tidak berkulit supaya tampilannya cantik kayak gini. Dalam video kali ini aku bakalan share resep bolu pandan santan jadul yang super lembut dan enak banget. Ini tuh nggak seret di tenggorokan. Sekalian aku bakalan share juga resep Carlo homemade yang bisa dibikin sendiri di rumah. Yang mana itu banyak banget ditanyain di video marmer butter cake sebelumnya. Jadi jangan lupa simak baik-baik resepnya ya. Pertama pecahkan 6 butir telur. Di sini aku pakai telurnya yang ukuran sedang. Kalau teman-teman pakai telur ukuran besar cukup pakai 5 butir aja, dan kalau pakai yang ukuran kecil boleh pakai 8 butir. Untuk telurnya jangan lupa pakai yang suhu ruang, jangan pakai yang suhu kulkas. Setelah itu kita tambahkan gula pasir. Lalu ini tinggal di mixer dulu menggunakan kecepatan paling tinggi sampai gula pasirnya itu benar-benar larut. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik untuk membuat bolu itu, ada yang langsung all in one, ada juga yang all in step. Nah, kali ini aku bikin yang all in step aja ya guys. Aku nggak ngikutin yang lagi viral pakai all in one gitu. Aku lebih cocok pakai metode all in step karena aku masih pemula, jadi ini tuh nggak bakalan takut gagal ya guys. Nah, lanjut ke adonannya. Setelah gulanya larut, kita masukkan untuk SP-nya. Di sini aku pakai setengah sendok teh aja. Kemudian ini kita mixer lagi menggunakan kecepatan paling tinggi. Nah, kalau pakai mixer yang seperti aku ini dikocok kurang lebih selama 7 menit. Pokoknya patokannya itu sampai adonan telurnya itu menjadi kental putih berjejak. Kenapa wajib dikocok sampai kental putih berjejak? Karena kalau nggak dikocok sampai kental putih berjejak itu nanti adonannya bakalan cair dan itu rawan bantet. Apalagi ketika udah dimasukin adonan lemaknya seperti santan dan juga minyak goreng. Lanjut di sini aku masukin untuk bahan-bahan keringnya. Pertama di sini aku masukin tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai yang protein sedang. Jangan lupa untuk bahan kering itu selalu diayak supaya tidak ada sisaan tepung yang bergerindil atau bahan-bahan kotor. Setelah tepungnya masuk, langsung kita tambahkan maizena, susu bubuk, vanili, dan juga baking powder. Terakhir di sini aku masukkan pasta pandan ya teman-teman. Kalau warnanya nanti kurang gonjreng, teman-teman boleh tambahkan pewarna makanan. Lanjut aku mixer lagi adonannya menggunakan kecepatan sedang aja. Ini pokoknya asal tercampur rata. Kalau teman-teman mau boleh pakai spatula atau pakai whisker. Tapi kalau aku lebih suka nyampurnya itu pakai mixer, kayak ngerasa pede aja gitu, semua bakalan tercampur rata. Ya pokoknya disesuaikan aja dengan kebiasaan kalian masing-masing di rumah ya. By the way, kalau teman-teman salvox sama mixer aku itu tuh cuma satu loh guys puterannya. Itu gara-gara aku tuh ngikutin metode all in one. Jadi kayaknya mixernya itu nggak kuat karena mixer aku ini udah lama banget guys, hampir 7 tahunan aku pakai. Gerigi di dalamnya itu udah kalah, jadi mesti diganti. Ya, aku belum ada kesempatan untuk belanja geriginya dan aku belum ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi ya udah kita pakai yang ada aja. Lanjut kita bikin untuk adonan lemaknya. Di sini untuk adonan lemaknya ada santan dan juga minyak goreng. Ini tuh dicampur rata aja. Kalau ada yang nanya, ini tuh bisa nggak sih minyak gorengnya diganti dengan margarin atau butter? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, cuma kan judul di awal itu adalah bolu pandan santan jadul, jadi wajib pakai minyak goreng. Setelah bahan lemaknya tercampur rata, di sini aku campurkan dengan sedikit adonan. Di sini tuh sebenarnya harusnya sepertiga dari adonan ya guys, cuma karena tempat aku kecil, jadi aku pakein sedikit aja. Pokoknya ini asal ada yang tercampur aja di bahan lemaknya. Nah, segini cukup. Lanjut aku aduk aja menggunakan whisker. Ini tuh namanya teknik pancing ya teman-teman. Jadi kita tuh menyamakan teksturnya supaya nanti ketika dituang balik ke dalam adonan, teksturnya itu udah sama. Jadi nggak akan ada drama lagi bahan lemak yang mengendap di dasar wadah. Untuk cara ngaduknya nggak pakai teknik folding, pokoknya ini asal tercampur rata aja, kencang-kencang nggak apa-apa. Kalau semua bahan udah tercampur rata, tinggal kita tuang balik ke dalam adonan bolu pandan santan yang udah kita buat tadi. Oh iya, sebenarnya kalau teman-teman punya endapan pandan itu bakalan lebih enak kalau pakai endapan pandan dan juga santan yang diperas sendiri. Cuma karena aku mager banget untuk bikin, ya udah aku pakai yang instan-instan aja. By the way, karena tadi warnanya itu kurang cakep, jadi aku tambahkan lagi pasta pandan dan sedikit pewarna makanan. Kemudian ini di mixer lagi menggunakan kecepatan sedang sekitar 1 menitan aja, pokoknya asal nyampur. Sebelum dituangkan ke dalam loyang, di sini aku aduk dulu menggunakan spatula untuk make sure semuanya itu tercampur rata. Ya walaupun tadi untuk bahan lemaknya udah kita campur dengan adonan dan udah dipastikan dia tercampur rata, kayaknya bakalan lebih mantep kalau kita aduk lagi pakai spatula kayak gini. Adonan bolunya selesai, sekarang kita bikin untuk olesan loyangnya. Karena kemarin ada beberapa yang nanya tutorial bikin Carlo homemade tuh kayak gimana. Di sini aku pakai perbandingan 1:1:1. Jadi 1 sendok margarin, 1 sendok minyak, dan 1 sendok tepung terigu protein sedang.
Itu semua dicampur rata seperti ini sampai adonannya itu licin. Dan untuk Carlo Homemade ini bisa dipakai untuk olesan loyang baik itu bolu yang dipanggang maupun bolu kukus ya. Fungsi Carlo Homemade di sini selain bikin bolu jadi nggak berkulit, yaitu bakalan bikin kue bolu meluncur dengan sempurna saat sudah matang. Jadi aman digunakan meskipun loyang yang kalian gunakan adalah loyang tulban. Kalau udah selesai dibikin, Carlonya itu tinggal dioleskan aja menggunakan kuas ke atas loyang yang akan kita pakai. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 24 cm ya. Meskipun klaimnya ini tuh katanya loyangnya anti lengket guys, cuma tetap aja aku olesi dengan Carlo Homemade. Karena kayak sayang aja gitu kalau misalnya kue udah yang capek-capek banget kita adonin ternyata pas udah matang dan kita keluarkan dari loyangnya tuh dia lengket. Oh iya, untuk Carlonya di sini aku olesnya tebel-tebel ya guys, karena itu nggak bakalan ngaruh dengan rasa bolu yang kalian buat. Tapi kalau teman-teman pakai Carlo yang dibeli di toko baku bahan kue itu sebaiknya diolesnya tipis-tipis aja, nggak perlu terlalu tebal kayak gini ya. Setelah selesai dioles dengan Carlo Homemade, langsung di sini aku tuangkan untuk adonan bolu pandan santan yang udah kita buat tadi. Karena tadi pakai loyang yang ukuran 24 cm, jadi ini untuk adonannya benar-benar pas sampai di garis ya guys. Jadi nanti ketika dipanggang tuh dia nggak bakalan meluap. Nah, sebelum dipanggang ini sebaiknya kita aduk dulu menggunakan sumpit seperti ini. Ini untuk memastikan tidak ada gelembung udara di dalam kue. Karena biasanya gelembung udara yang ada di dalam kue itu bakalan bikin kue kalian itu berongga besar ya guys. Lanjut lagi, sebelum masuk panggangan di sini aku hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang masih tersisa itu bisa keluar semua. Kemudian ini kuenya tinggal di oven menggunakan suhu 160 derajat selama kurang lebih 50 menit atau bisa disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya. Ovennya jangan lupa dipanaskan dulu 10 menit sebelumnya ya. Sebelum kuenya diangkat, boleh dites tusuk dulu menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel, itu artinya kue kalian udah matang. Dalam keadaan panas, jangan lupa ini cake-nya dihentakkan lagi sebelum dikeluarkan dari loyang. Dan biasanya di bagian sisinya aku hentak-hentakan seperti itu juga ya teman-teman. Itu fungsinya supaya rongga-rongga yang ada di dalam kue itu jadi lebih mulus. Nah kalau udah, ini dalam keadaan panas, boleh langsung dikeluarkan dari loyangnya. Nah, sebenarnya ini bagian yang paling bikin deg-degan ya guys, karena takut banget itu adonannya lengket. Tapi alhamdulillah ternyata ini meluncur dengan sempurna tanpa drama. Meskipun ini adalah salah satu cake jadul, tapi karena tampilannya tidak berkulit, jadi itu mirip dengan cake modern. Karena tadi aku pakai 6 butir telur, jadi untuk cake-nya ini hasilnya lebih tinggi dari biasanya, dan untuk teksturnya nggak usah ditanya lagi, ini tuh lembut banget. Ini mau langsung aku potong-potong aja supaya teman-teman tuh bisa lihat di bagian dalamnya. Pas dipotong ini tuh wangi banget guys, karena tadi kita pakai pasta pandan dan juga santan. Meskipun kelihatannya ini kering, tapi tenang aja, ini tuh nggak bakalan seret di tenggorokan guys. Jadi aman ya walaupun makan lebih dari 1 slice. Kalau teman-teman suka boleh ditambahkan motif coklat di bagian tengahnya supaya warnanya nggak terlalu polos kayak gini. Nah gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!